Hello guys, welcome back in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue mau nge-sharing ke kalian kalau misalnya konten tuh nggak melulu tentang gaming, konten tuh nggak melulu tentang informatif, konten tuh nggak melulu tentang edukatif. Konten tuh sekarang itu di zaman tahun 2025 itu udah nggak lagi kayak tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun 2025 ini bakal pecah dan pastinya teman-teman bakal banyak ide-ide konten yang bisa teman-teman manfaatin buat jadi bahan konten kalian. Nah, di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya ada 5 konten yang bakal viral atau bakal teman-teman bisa gunain di tahun 2025 dan kedepannya sesuai dengan teknologi dan kecanggihan di zaman masing-masing. Nah, buat teman-teman yang belum di subscribe, subscribe dulu, di like, di komen kira-kira ke depan gue bakal bahas apa lagi, ditulis aja di kolom komentar. Nah, jadi setelah gue rancang atau gue rangkum dari ChatGPT, DeepSeek, dan juga beberapa gue cek di TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Kalau FB gua kagak, cuman FB kebanyakan ya itu sih 18 plus ya, dewasa ya. Nah, setelah gua merangkum dari beberapa platform ini, 5 konten yang bakal viral di tahun 2025 itu pertama yaitu AI generate content and deepfake kreatif. Maksudnya apa? Kayak contoh dia itu storytelling. Nah, jadi kalau misalnya storytelling itu dalam bentuk AI ya, karena AI itu apa namanya? Contoh misalnya. Nah, contohnya kayak gini kurang lebih. Nah, jadi dia itu memanfaatkan AI untuk membuat storytelling ya. Dan juga beberapa di sini juga bisa tuh. Dia tuh memanfaatkan AI juga dan ini banyak yang nonton tuh. 331.000 yang nonton. Nah, ini juga pakai kayak AI tuh udah bikin storynya. Jadi teman-teman bisa bikin story AI. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tahu caranya gimana, coba ditulis di kolom komentar, nanti aku ajarin ya. Nah, oke. Nah, itu yang pertama, itu menggunakan AI. Yang kedua, microvlogging dan live sniping, yaitu konten a day in my life. Biasanya kan orang-orang tuh banyak, misalnya a day in my life jadi konten kreator, a day in my life jadi tukang bersih-bersih, a day in my life jadi jadi presiden, a day in my life jadi guru, a day in my life jadi dokter. Nah, itu bisa tuh teman-teman bisa memperagakannya di kantor atau enggak di rumah. Dan yang selanjutnya, konten edukatif dalam format hiburan atau edutainment. Nah, jadi kebanyakan dari sekarang itu masyarakat kalau misalnya buka TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, mereka kan mau hiburan ya, mau refreshing. Biar orang-orang tuh kalau misalnya buka internet tuh pasti kan stres kan. Nah, makanya kalau misalnya lagi buka internet atau buka platform, pasti mereka kan mau dihibur. Makanya di sela-sela hiburan itu harus ada edukasi. Setidaknya ya beberapa inilah yang bisa diambil lah buat pelajaran hidupnya lah. Makanya itu diiringin juga sama hiburan biar penonton juga betah buat nonton video kalian. Yang selanjutnya AI power, ini intinya konten POV atau point of view dari storytelling. Misalnya contoh kayak POV kamu kembali ke masa kecil dengan AI, atau kamu kembali ke masa kecil bersama nenek, atau kamu membeli ketika kamu membeli sabun di pasar, contohnya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Yang selanjutnya yang kelima itu VR atau augmented reality challenge. Jadi contohnya kayak sekarang kan orang-orang kan nggak semuanya mampu buat beli VR ya. Maksudnya orang-orang yang nggak mampu beli VR, mereka itu akan penasaran cara pakai VR-nya gimana. Dan POV kalau misalnya dia benar-benar langsung 3D tuh kayak metaverse lah. Nah, itu pasti penasaran kan, dan pastinya orang-orang bakal nonton sampai habis kurang lebih. Itu untuk yang ChatGPT. Kalau misalnya aku DeepSeek kurang lebih sama, tapi cuman ada beberapa yang beda. Karena di DeepSeek ini kan lebih akurat ya, dan dia itu lebih ambil datanya itu dari internet juga. Kalau yang pertama itu tadi udah aku bahas tentang AI. Yang kedua metaverse, jadi lebih ke condong kayak membahas produk-produk digital sih, kayak NFT, Bitcoin, saham, emas, dan lain-lain. Itu lebih karena zaman sekarang tuh pastinya yang nonton kayak gitu kan anak muda ya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, climate positive innovators, yaitu ini tuh kayak kayak seakan-akan nih viewer atau penonton kalian itu harus berinovasi dari video yang teman-teman sajikan atau teman-teman buat. Yang keempat, Web3 and decentralized creators. Nah, jadi kurang lebih kayak misalnya bagaimana sih ngasilin cuan dari produk-produk digital, kayak misalnya dari NFT. Dari NFT itu kayak kalau nggak salah ya kayak foto yang kita foto nih, habis itu bisa ngasilin cuan. Kayak waktu itu sempat viral tuh, siapa namanya tuh yang sampai dari Indonesia juga tuh yang bisa sampai 1 M lebih dapat duitnya. Nah, kurang lebih sih itu. Yang terakhir, quantum computing explainers, dan ini tentang kuantum sih, kayak beberapa
apa beberapa kayak AI, obat-obatan yang kira-kira berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya contoh, kira-kira teh gelas tuh kalau misalnya kita minum sehari-hari bakal berdampak apa sih sama tubuh kita? Nah, pastinya penasaran kan orang-orang bakal nonton ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja guys ya. Dan yang terakhir, pastinya yang benar-benar paling ampuh itu kalau aku simpulin ada 3, storytelling, POV, dan juga edutainment. Udah 3 ini ya. Ini lengkap banget dan teman-teman gampang dan juga pastinya ya bisa masuk lah ke pasar Indo. Kurang lebih seperti itu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pekerjaan. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.